Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan bahwa kita bisa berjumpa kembali di dalam devotion pada hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita panjatkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 mencatatkan satu mujizat yang luar biasa yang sering kita sebagai orang-orang Kristen dengar, yaitu bagaimana Yesus dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Peristiwa ini bermula pada saat itu Yesus beserta dengan 12 rasul bermaksud untuk beristirahat, oleh karena mereka telah melakukan perjalanan penginjilan. Sehingga kemudian Yesus dengan 12 rasul memilih satu tempat, yaitu sebuah padang, dan untuk mencapai tempat itu mereka menggunakan perahu menyeberang Danau Galilea. Tetapi ternyata ketika mereka mendarat, orang-orang banyak sudah berkumpul menantikan Yesus dengan murid-murid di situ. Ketika Yesus melihat orang-orang banyak itu berkumpul, mereka seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sehingga Yesus mengurungkan niatnya untuk beristirahat, dan kemudian dia mengajar orang-orang di situ sampai petang. Ketika petang hari, murid-murid bermaksud untuk menyuruh orang-orang itu untuk pulang, tetapi Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa mereka haruslah memberi makan orang-orang tersebut. Ini adalah merupakan satu hal yang berat untuk dilakukan, karena tempat itu adalah padang, tempat itu jauh daripada pemukiman. Dan bagaimana mungkin bisa mendapatkan makanan untuk 5.000 orang laki-laki? Ini belum terhitung perempuan-perempuan dan anak-anak yang ada di situ. 5.000 itu baru laki-lakinya. Sehingga memang bukanlah satu hal yang mudah untuk bisa mendapatkan makanan bagi orang-orang sebanyak itu. Tapi satu hal yang menarik di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 9, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ternyata Andreas mendapatkan ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Barang ini tentulah tidak bisa untuk memberi makan 5.000 orang. Jangankan memberi makan 5.000 orang, untuk 5 orang saja kelihatannya sukar. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana anak tersebut membawa 5 roti dan 2 ikan ini mungkin adalah untuk mengisi perutnya. Mungkin dia membawa temannya, atau mungkin dia datang bersama dengan orang tuanya, dengan ayah ibunya. Dia yang membawa 5 roti dan 2 ikan ini dibawa kepada Yesus. Dan tentu dia mendengar bahwa 5 roti dan 2 ikan ini dimaksudkan untuk memberi makan orang banyak yang ada di situ. Anak ini tidak berkata apa-apa. Padahal 5 roti dan 2 ikan ini adalah bekal miliknya. Tetapi ketika Yesus minta, ketika Yesus ambil, anak ini tidak berkata apa-apa dan memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus.
Ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat keadaan sekarang ini, kita melihat banyak terjadi perubahan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita sebagai anak-anak sekolah, mungkin kita merasa kita belum bisa melakukan apa-apa. Uang pun kita masih dapatkan daripada orang tua kita. Kita belum mempunyai penghasilan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita? Tapi satu hal yang mari kita sama-sama renungkan pada kesempatan kali ini adalah daripada anak itu mau untuk memberikan apa yang dimiliki. Walaupun kelihatannya apa yang dimiliki itu tidaklah berarti. Karena untuk memberi makan 5.000 orang dengan menggunakan 5 roti itu sangatlah mustahil untuk dilakukan. Demikian juga kemampuan kita yang saat ini, kemampuan daripada anak-anak saat ini yang masih kecil, yang belum mempunyai penghasilan, yang masih mendapatkan uang jajan daripada orang tua, itu sama seperti anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Apa yang bisa dilakukan? Apa dampaknya? Kelihatannya seperti menabur garam ke sebuah danau. Kita tabur garam kita ke danau, tidak mungkin akan bisa membuat air danau itu menjadi asin. Kelihatannya tidak memberikan pengaruh. Tapi mari kita sama-sama melihat bukan yang terutama adalah memberikan pengaruh secara luas. Satu contoh, beberapa waktu yang lalu di sebuah daerah ada sebuah berita menyampaikan bahwa di daerah tersebut ada seorang anak yang merelakan tabungannya disumbangkan ke rumah sakit di daerah itu supaya rumah sakit itu bisa membeli APD. Karena dia mendengar bahwa rumah sakit itu kekurangan APD. Sehingga kemudian dia memecahkan celengannya dan kemudian memberikan celengan tersebut, uang yang ada dalam celengan itu ke rumah sakit untuk dibelikan APD. Nilai daripada uang itu, kalau saya tidak salah ingat 500.000, itu mungkin hanya bisa dipakai untuk membeli 1 atau 2 APD. Tidaklah bisa memberikan sebuah pengaruh yang besar bagi keadaan pada saat itu. Tapi kita lihat bagaimana ketika anak itu bergerak lalu kemudian menggugah hati daripada orang-orang, sehingga orang-orang mau untuk bergerak memberikan sumbangan. Kita tidak pernah tahu perbuatan kecil yang kita lakukan akan memberikan sebuah pengaruh sebesar apa di dalam lingkungan kita. Tetapi satu hal yang mari kita sama-sama belajar daripada anak kecil ini, bahwa dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki, sehingga kemudian akhirnya dia melihat bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan itu Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan kita tahu sisa daripada makanan itu malah berjumlah 12 keranjang. Mari kita sama-sama memperhatikan lingkungan kita dan kita berusaha untuk memberikan sesuatu. Walaupun mungkin pemberian kita itu kelihatannya kecil, kelihatannya tidak berarti, kelihatannya seperti memberi garam ke sebuah danau yang besar. Tetapi kita serahkan selebihnya kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk melakukan sesuatu walaupun hanya sebuah usaha yang kecil. Perhatikanlah sekeliling kita, bantulah sebisa yang kita mampu. Biarlah ini menjadi sebuah renungan, menjadi sebuah pengajaran bagi kita semua,
di dalam masa-masa ini kita bisa mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa. Doakan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam kehidupan kami Engkau memberikan kepada kami satu kesempatan bagi kami untuk bisa menikmati berkat daripada-Mu. Dan bila kiranya bukan hanya kami saja yang menikmati berkat ini ya Tuhan, tetapi biarlah kiranya Kau pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Kau berikan kepada kami satu keberanian, kiranya Kau berikan kepada kami satu kepedulian untuk memperhatikan lingkungan kami, untuk memperhatikan tetangga kami, untuk memperhatikan teman kami, untuk memperhatikan orang tua kami ya Tuhan. Kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, bila Kau pimpin kami sehingga kami bisa melakukan sesuatu dan kuatkan kami. Kiranya Kau pimpin kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bila kiranya Kau sertai dan bila kiranya rencana-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.